Shalom Mandirian, kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali beribadah kepadanya dan mengawali ibadah kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Mandirian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada siang hari ini adalah bersama memasuki new normal. Situasi new normal yang kita sedang masuki saat ini, termasuk yang Bapak, Ibu, Saudara telah lalui. Saya mendengar bahwa sejak 26 Mei di Bank Mandiri ada yang masuk secara bergantian, maka kita melihat ini sebuah situasi yang sama-sama kita hadapi. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan nyatakan secara khusus bagi kita saudara-saudara seiman di tengah-tengah situasi new normal seperti yang kita hadapi saat ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ibrani 10, 24 dan 25 saya bacakan bagi kita. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Situasi yang dialami oleh jemaat yang disurati oleh penulis kitab Ibrani memang bukan menghadapi new normal seperti yang kita hadapi. Tetapi ada situasi-situasi yang berat, yang sulit, yang dihadapi sebagai jemaat yang waktu itu karena iman mereka kepada Tuhan mungkin mengalami penganiayaan dari pihak orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan kekristenan pada waktu itu. Dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang dihadapi, apa yang dinasehatkan oleh penulis kitab Ibrani sangat jelas yang kita perhatikan di dalam ayat 24 dan ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mandirian yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan istilah "and let us consider how to stir up one another to love and good works." Menarik sekali memperhatikan ada kata consider. Karena itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia salah satunya yaitu terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan ayat 24 sebagai berikut. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir, berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Mandirian yang Tuhan Yesus kasihi, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu bukan sekadar teori sosiologi, tetapi itu adalah rancangan Allah yang indah. Setelah Allah menciptakan manusia, Kejadian pasal 1 mencatat manusia begitu luar biasa, lalu Allah mengatakan baik, 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 sampai kemudian sungguh amat baik.
Kejadian 2 ayat 18, pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Dituliskan di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sekali lagi, rancangan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya bukanlah sekadar teori sosiologi belaka, tetapi merupakan rencana dan kehendak Allah bagi umat manusia. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Memang ketika kita melihat Kejadian 3 mencatat dosa begitu mengerikan, membuat manusia terpisah dengan Allah. Dan bukan hanya itu, manusia pun terpisah satu sama lain. Manusia di dalam keegoisannya merasa dirinya lah segala-galanya, bukan Allah, bahkan sesama juga menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Kalau kita melihat bagaimana Adam menyalahkan istrinya Hawa, lalu kemudian Kejadian pasal 4 mencatat seorang abang tega membunuh adiknya sendiri. Sebuah realita yang mengerikan ketika manusia yang begitu indah diciptakan dalam relasi, di dalam dosa menjadi manusia yang saling membenci, saling dengki, saling iri hati, dan bahkan saling membunuh. Tetapi kita melihat hal yang menarik di dalam karya salib Kristus. Ketika kita diselamatkan oleh karya Kristus yang memberikan dirinya menggantikan kita. Membayar hukuman, hutang dosa yang harusnya saudara dan saya tanggung. Maka kita melihat ada harapan pembaharuan di dalam relasi. Menarik sekali, salib bukan hanya punya satu dimensi yang vertikal. Ini menunjukkan bagaimana relasi manusia dengan Allah didamaikan. Tetapi salib juga punya dimensi horizontal. Bagaimana hubungan manusia dengan sesama juga dipulihkan. Karena itu salib menjadi simbol yang menarik untuk orang Kristen ingat. Bahwa relasi dengan Allah didamaikan dan relasi dengan sesama juga mengalami pembaharuan dan pendamaian. Karena itu bagi kita anak-anak Tuhan, mandirian di dalam Kristus, kita punya pengharapan akan relasi yang dibaharui. Dan itulah yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Karena itu penulis Ibrani mendorong jemaat yang sudah ada di dalam Tuhan, di dalam situasi yang sulit sebagai umat yang telah Tuhan tebus, Tuhan selamatkan, Tuhan perdamaikan, Tuhan perbaharui relasinya satu dengan yang lain. Dikatakan tadi, marilah kita saling memperhatikan. Dalam terjemahan yang bahasa Inggris tadi, muncul kata consider. Berarti ada sesuatu yang harus dipikirkan, disengajakan. Wah, saudara, ini menarik ya. Bukan sekadar mengasihi biasa saja, tetapi benar-benar ada sebuah kehidupan kasih yang diusahakan, diupayakan. Dan ini menjadi hal yang harusnya menandai kehidupan percaya kita. Nah, mandirian yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah memasuki new normal. Yang sebenarnya situasinya masih tetap sulit karena belum ditemukannya vaksin. Bahkan juga kita menyadari realita masih ada orang-orang yang mungkin berjalan tanpa sadar dia menjadi orang yang bisa menularkan kepada orang lain. Sehingga bagi Bapak Ibu yang ada di garda depan juga, secara khusus dalam pelayanan masyarakat, melayani nasabah, ini menjadi hal yang juga tentu tidak mudah bagi banyak dari kita. Tetapi situasi ini harus kita hadapi, berdamai dengan situasi, memasuki new normal dengan semua protokol yang berusaha kita secara disiplin lakukan. Tapi bagaimana kita melihat situasi ini dalam perspektif firman Tuhan hari ini? Seperti tema kita, bersama memasuki new normal. Saya merindukan ketika kita orang-orang percaya yang ada dan bekerja bersama-sama di Bank Mandiri ini. Mandirian yang dikasihi Tuhan, marilah kita berpikir untuk bagaimana kita bisa saling menyemangati, saling membangun, saling mendorong, saling mengasihi satu sama lain di tengah situasi ini. Mungkin bagian kita berbeda-beda. Ada Bapak Ibu Saudara mandirian yang harus berhadapan langsung dengan nasabah di garda terdepan. Ada yang mungkin di back office, ada yang mungkin dalam policy making.
Tetapi apapun bagian kita, mari kita memperhatikan sungguh-sungguh supaya kita saling membangun, saling mendorong di dalam kasih. Hal-hal sederhana tentunya bisa mulai kita lakukan. Sesama orang percaya, jangan lupa kita bisa berdoa, mendoakan satu sama lain. Kita bisa sharing di grup-grup WA yang ada, di grup-grup kantor yang ada anak-anak Tuhan di dalamnya. Kita saling membangun, kita mendorong, kita menguatkan, kita mengirimkan firman Tuhan, ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi lebih daripada itu, kita pun bisa bersama-sama untuk mengupayakan hal yang lebih real. Mungkin kita bisa mengirimkan vitamin kepada teman-teman yang harus berhadapan di garda depan dengan pelayanan kepada nasabah. Kita bisa juga menjadi orang-orang yang mendukung mereka di dalam memberikan masker untuk mereka pakai. Dan kita juga bisa melakukan berbagai hal yang lain yang saya pikir secara kreatif Bapak Ibu bisa pikirkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan ada satu tanggung jawab yang diberikan melalui firman Tuhan. Marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan hal-hal yang baik. Tapi ini bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan kita semata. Ayat yang ke-25 mengingatkan kita juga akan pentingnya ibadah-ibadah. Saudara, spiritualitas bukan hal yang sepele. Banyak orang yang merasa spiritualitas hanyalah tambahan dalam kehidupan. Tetapi menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, dengarlah firman Tuhan mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, new normal bukanlah berarti kita berhenti beribadah. Saya bersyukur kesempatan seperti ini, rekaman dibagikan, saudara pun tetap bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan, saling membangun, saling menguatkan. Dan saya merindukan ini juga menjadi hal yang kita pikirkan, kita teruskan, dan ingatlah ini bagian yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Situasi boleh sulit, tetapi janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kasih yang nyata kepada sesama, tetapi juga kasih yang nyata kepada Allah. Di dalam anugerahnya, kita satu sama lain saling menasehati dan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mandirian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bersama memasuki new normal, mengingatkan kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, satu sama lain, untuk saling membangun, saling menasehati, saling mendorong, saling membantu. Bahkan di situasi yang sulit. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya di dalam keseharian kita. Selamat memasuki new normal. Mandirian yang dikasihi Tuhan. Di dalam Tuhan, hiduplah dalam kasih yang nyata kepada sesama. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa menaikkan syafaat kita. Dan juga nanti di bagian akhir kita akan berdoa Bapa kami dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami di tengah situasi pergumulan yang kami alami. Yang kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan Engkau hadir bersama dengan kami dan juga memberikan saudara-saudara seiman untuk menjadi sahabat, teman perjalanan bersama-sama di dalam situasi new normal ini. Biarlah sungguh Tuhan, mandirian yang menjadi orang-orang yang menikmati kasih Tuhan, boleh saling berbagi. Karena di dalam Engkau kami punya kasih yang tulus, kami punya pengharapan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga secara khusus membawa pergumulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus di tengah pandemi ini yang bukan hanya menjadi masalah bangsa kami, tapi bahkan masalah dunia ini. Kami berdoa, Tuhan pulihkanlah dunia milik-Mu. Kami berdoa biarlah
orang-orang yang saat ini mengupayakan untuk vaksinasi atau vaksin ditemukan, biarlah Tuhan yang menolong memberikan jalan keluar untuk pergumulan pandemi ini. Karena kami tahu bahwa ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi pandemi yang luar biasa ini telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah juga politik yang tidak mudah. Kami terus berdoa biarlah Tuhan menolong untuk pemerintah bangsa kami secara khusus mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk bisa memikirkan, menghambat pandemi ini merebak atau semakin luas, dan juga mengupayakan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Secara khusus terus menyerahkan untuk Bank Mandiri ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini juga ada kebijakan-kebijakan yang diambil yang harus dilakukan, dan kami berdoa, Tuhan peliharakanlah semua mandirian di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jajaran, direksi, untuk juga pegawai serta keluarga, dan juga untuk Bapak Kris, anak-anak Tuhan yang terus bersama-sama mengupayakan persekutuan bersama seperti ini. Kami berdoa biarlah satukan gerak langkah kami bersama untuk juga boleh melanjutkan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami dan bagi institusi Bank Mandiri secara khusus. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami sama-sama boleh diingatkan kehadiran sesama kami saudara seiman. Biarlah boleh saling membangun, saling menguatkan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan setelah ini. Biarlah dalam segala hal yang kami lakukan, nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih, dan kami menaikkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Mandirian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, Mandirian yang Tuhan kasihi, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.